Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'ala Ibrahim wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumil hidayah min 42. Dan bagaimana tergambarkan dan bagaimana tergambarkan bahwa manusia itu mencintai pada dirinya sendiri. Awalnya kita membayang-bayangkan mengapa manusia itu cinta banget lawan dirinya sendiri, dan ia tidak mencintai pada Tuhannya. Dia rasa ada mungkin manusia itu bisa cinta lawan dirinya, amonnya ada cinta lawan Tuhannya. Kenapa bisa mencintai diri? Karena mencintai Tuhan. Yang mana sebab Tuhan itu ia dapat berdiri dengan tegak. Ada dengan sebab adanya Tuhan atau dengan sebab Allah mengadakannya, makanya ini ada. Karena mungkin ia mencintai sesuatu yang diadakan aja. Aku sayang malam diriku, makanya aku sembahyang, makanya macam-macam beramal. Cinta lawan diri, hati-hatikan jangan sampai memperbuat yang macam-macam lah. Cintai dengan diri, tapi kada ingat dengan Tuhan. Sama dengan orang yang berharap surga, ikhlas supaya masuk surga, beramal tadi, tapi kada ingat dengan yang memiliki surga. Itu sama, mencintai yang diadakan, kada mencintai yang mengadakan. Dan telah maklum, telah diketahui bahwasanya orang yang dibalakan, dicoba dengan panasnya matahari ketika ia mencintai naungan. Orang yang lagi panas, kena panas matahari itu sangat hendak bernaung, kehendakan bernaung, berarti kan cinta dengan naungan. Maka dengan secara mudah ia mencintai pohon-pohonan, yang mana dengan pohon-pohonan itu tegaknya naungan, ya kan? Ketika melihat pohon, senang dengan pohon, berarti cinta dengan pohon tadi. Kenapa cinta dengan pohon? Karena ada manfaatnya, naung ngarannya, naung. Kau berteduh. Dan semua apa yang di dalam wujud dengan dihubungkan kepada qudrat Allah Ta'ala. Namun dipandang-pandang lagi, di dalam-dalamkan lagi, siapa yang menciptakan pohon tadi? Allah Ta'ala. Namun yang menciptakan pohon itu Allah Ta'ala, berarti menciptakan naungan tadi siapa? Allah Ta'ala. Seharus cinta itu lawan yang mengadakan pohon dan mengadakan naung-naungan tadi. Bukan mencintai naungannya, berharap dengan naungan, berharap supaya bertaduh. Kan kayak orang kehujanan, berharap supaya karena ada teduh hujan tadi yang sampai kehujanan bertaduh tadi diseng, alhamdulillah ada seng, bersyukurnya lawan seng ya. Padahal itu bersyukurnya kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah itu kesalahan orang yang mencintai tadi. Ya, karena ini wujud segala sesuatu tadi dihubungkan kepada qudratullah, artinya Allah yang kuasa mengadakan apapun. Maka itu adalah seperti naungan dengan dihubungkan kepada pohon-pohonan, dan seperti cahaya dengan dihubungkan kepada matahari, karena semua itu dari bekas qudrat Allah Ta'ala. Seharusnya kita memandang tadi musyahadanya di bi'af'alillah, kayak itu. Maka wujudnya semua itu mengikuti kepada wujudnya sebagaimana. Jadi semua yang ada ini, semua wujud yang ada ini itu mengikuti kepada wujud Tuhan. Sebagaimana wujudnya cahaya itu mengikuti bagi matahari. Kenapa ada cahaya matahari? Karena ada mataharinya. Misal naung pengaruhnya taduh terus, atau pengaruhnya mendung terus, timbul rindu dengan matahari, dengan panasnya matahari, berarti cinta dengan cahaya matahari. Sebenarnya kita cinta itu mataharinya, bukan cahayanya. Dan wujudnya naungan itu mengikuti bagi pohon. Bahkan contoh ini benar dengan dihubungkan kepada sangkaan orang awam. Ya seharusnya kenapa kita bisa beramal, kenapa kita bisa macam-macam amalan kita ini kuat, beramalan berzikir sampai 1000 tahan, sawah sampai 10.000 tahan. Seharusnya kita ini cinta kepada Allah yang menghendaki kita bisa beramal. Kita ini hanya mencintai amalan yang kita sudah perbuat. Ya itu tuh yang tersandarnya kita, karena terhijabnya kita lawan Tuhan. Masih memandang amal itu maksudnya, masih memandang naungan, kada terpandang pohon lagi, memandang cahaya matahari, kada terpandang mataharinya lagi. Karena orang awam itu menghayalkan bahwa cahaya itu bekasnya matahari. Menghayalkanlah orang awam tadi, cahaya itu bekasnya matahari. Jadi kada perlu lagi mengingat mataharinya, mengingati cahayanya aja. Ini kita lampunya kan larang nih. Kasihan lampu tuh kada diingat gitu.
Berarti yang menerangi kita saat ini lampu yang kita ingat hanya tarangnya nerai. Contoh, terpancar daripada matahari dan terwujud sebab matahari. Jadi cahaya matahari terwujud, adanya cahaya matahari dan sebab ada wujudnya matahari. Ya, mau kita kembalikan ke musyahadah di nur kan sama juga kan. Makhluk ini ada itu diciptakan segala makhluk ini laulaka ya Muhammad makhlukul akhlak. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini itu sumber daripada nur Muhammad. Kita ini kebanyakan ingat di alam aja kan, ingat dengan nur Muhammad. Jadi itu adalah sangkaan yang salah semata-mata, bujur-bujur salah, karena telah terbuka bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan terbuka yang lebih jelas dan lebih kuat daripada menyaksikan dengan pandangan mata. Jadi pandangan orang-orang yang arifin billah, yang pandangan mata batinnya kuat, yang dipandang itu kada cahaya itu lagi tapi mataharinya. Yang kada yang dipandangnya bukan naungan tadi tapi pohonnya, maksudnya bahwasanya cahaya itu hasil daripada kudrat Allah Ta'ala juga, yang dipandangnya hanya perbuatan Tuhan. Dengan penciptaan ketika terjadi berhadapan antara matahari dan benda-benda yang tebal. Sebagaimana cahaya matahari itu sendiri bentuknya dan rupanya juga hasil daripada kudrat Allah Ta'ala juga. Allah yang menciptakan matahari. Jadi ingat kan, lawan yang menciptakan, jangan ingat lawan amalan surang, maksudnya gitu. Akan tetapi yang dimaksudkan dari contoh-contoh ini adalah memberi pemahaman, maka tidak dicari hakikat pada contoh-contoh tersebut. Yang dicari pula hakikat pohonnya apa, hakikat cahaya itu apa, hakikat naungan. Jangan cari hakikat itu, jangan carinya Allah Ta'alanya aja. Jadi yang dipandang itu hanya kudrat Tuhannya aja yang dipandang, bukan aku mencari tahu apa hakikat naungan, mengaling-aling kan. Hakikat angka, hakikat huruf. Kan ada kitab-kitabnya hakikat huruf dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Itu kan dikisahkan hakikat tiap-tiap huruf tuh. Itu jadi pelajari. Bagus khusus dalam sembahyang yang kita pelajari sekalian. Bagus musahadah zauq kita pelajari daripada hakikat segala sesuatu, mengalihi dari karena kau dihafal, karena kau diamalkan. Maka dengan demikian apabila kecintaan manusia pada dirinya itu daruri, maka kecintaannya kepada Tuhan yang menyebabkan tegaknya pertama dan terus menerusnya yang kedua pada asalnya, sifatnya dan zahirnya dan batinnya, jauharannya dan aratnya juga daruri juga. Amal kita mengingatkan sesuatu itu karena ada kebaikan, karena ada manfaatnya, itu dianggap mudah. Masa mengingat Tuhan, mencintai Tuhan ada lebih mudah dari itu. Itu maksudnya. Kita ini beramal khusyuk mungkin karena sudah tahu ilmunya agak mudah kan, misalnya nih sembahyang khusyuk sudah paham, orang musyahadah tadi sudah paham, belajar pun mudah kan. Masa mengingat Tuhan dianggap sulit? Apabila ia mengenal yang demikian itu seperti ini, barang siapa yang sunyi dari kecintaannya ini, maka karena ia menyibukkan dirinya dan syahwatnya, berarti sama ia beramal tadi karena memandang diri sibuk dengan syahwatnya. Artinya syahwat itu bukan hanya kemaksiatan macam-macam aja, tapi syahwat pada dirinya sendiri. Keasikan beramal tepatnya amalnya itu karena nafsu syahwat, lupa dari Tuhannya dan yang menciptakannya. Maka ia tidak mengenal Tuhan dengan makrifat yang sebenarnya. Dari Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu, dua-duanya tuh, ya? Allah lakakum wa mata malun. Allah menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan, mengadakan apa yang kalian perbuat. Berarti kita ini Allah ciptakan, sembahyang yang kita kerjakan pun Allah ciptakan juga. Kenapa kita mengakui lagi ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah yang akan kita parah lagi nih. Belum kita kerjakan sudah ada pengakuan, itu lebih parah loh. Amal sudah dikerjakan ada pengakuan, ya masih dikategorikan orang awam. Orang awam oke itu. Aku sudah menggawi ini, alhamdulillah di awalnya. Senang beramal ini macam-macam, itu masih orang awam tuh. Bayangkan lebih parah lagi, lebih jahil lagi, belum diamalkan sudah ada pengakuan. Enak atau biasanya itu? Enak mana ngaji ya? Belum mengaji lagi sudah mengakui ngaji itu milik kita ada. Dan kainanya belum, sebelum mengaji mati beda dulu. Kalau sahabat mengaji kan.
dan ia membatasi pandangnya pada nafsu syahwat, kehendak nafsu saja, dan yang dapat dapat ditangkap oleh indra-indra saja, secara rasa, secara mata yang mendengar, telinga yang mendengar, mata yang memandang, yang kau bersentuh itu indra-indra namanya. Itu alamus syahadah, alam pandangan yang secara indra, yang mana binatang ikut bersekutu padanya dalam bersenang-senang dan berlapang padanya. Artinya manusia makan, binatang pun makan juga, sama juga dengan binatang jadinya. Manusia goreng, binatang goreng juga sama. Kemudian kita lawan binatang. Bukan alamul malakut, yang buminya tidak dipijak kecuali oleh orang yang menegakkan diri kepada penyerupaan dari malaikat, maka ia dapat melihat padanya dengan kadar dekatnya pada sifat dari malaikat itu, dan dibatasi daripadanya dengan kadar turunnya kepada kerendahan alam binatang. Artinya udah sudah tinggi derajatnya itu kalah malaikat, sudah rendah, lebih rendah daripada binatang. Adapun sebab yang kedua, wallahu a'lam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Abu Bakar alaman lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Di Al-Fatihah. Ya. فيا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.